wangi, terus juga gurih, dan bisa buat stok di dalam kulkas ataupun freezer. Pakai tahu dan juga enoki. Dia luarnya ini agak crunchy, disiram sama saus yakiniku tuh dia ngeresep banget. Anak-anak juga pastinya suka. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devira Hermawan. Hari ini kita akan bikin saus yakiniku homemade. Ini pastinya bikinnya tuh mudah dan bisa buat stok di dalam kulkas ataupun freezer. Untuk penggunaannya pastinya multifungsi, bisa untuk marinasi daging iris, ayam, buat steak, seafood, salmon, sampai untuk siraman tahu ya, seperti yang hari ini kita mau bikin juga itu cocok banget. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini aku akan bikin si bumbu halus ya. Kalian bisa parut halus atau lebih praktis itu di blender. Ada bawang putih, bawang bombay, jahe, dan juga apel. Sebenarnya kalau nggak ada apel fresh, nanti mau penggantinya pakai jus apel yang botolan gitu, kemasan, itu juga masih bisa. Nanti akan memberikan rasa yang lebih lebih balance gitu, jadi wanginya lebih keluar. Untuk saus-sausannya ini ada kecap asin. Kalau mau yang lebih autentik bisa pakai kecap asin Jepang, tapi pakai kecap asin biasa juga nggak masalah. Ini aku pakai mirin, bisa juga pakai sake masak, bisa juga pakai mirin halal ya. Atau kalau misalnya kalian nggak ada, ya tadi ya penggantinya itu jus apel. Cuman takarannya jangan sebanyak mirin. Kalau kalian mau ganti dengan jus apel cukup setengahnya aja. Lalu aku akan tambahkan cuka beras. Kalau kalian cuma ada cuka apel atau cuka lainnya juga nggak masalah. Kalau pakai cuka meja itu biasa kan asem banget, jadi penggunaannya juga disesuaikan. Minyak wijen, biji wijen opsional, dan juga ini aku pakai saus tiram. Kalau yang Japanese tuh lebih banyak memang pakai miso ya, itu kan rasanya fermentasi juga, cuman di sini aku ganti saus tiram yang lebih banyak ada di rumah tangga di Indonesia. Nah, untuk hari ini aku mau kasih lihat penyajian si saus yakiniku ini, tapi bukan pakai daging, yaitu pakai tahu dan juga enoki. Ini kita akan perlu tahu tube yang seperti ini aku pakai yang rasa telur ya, yang original. Terus juga ada tepung maizena dan juga enoki. Ya, ini bakalan praktis banget. Oke, yang pertama ini kita akan haluskan dulu mulai dari bawang putih, jahe, bawang bombay, dan juga apel. Ini kita akan halusinnya pakai minyak dan juga sedikit air. Untuk resep lengkap ini aku udah tulis semuanya di description box ya. Blender sampai halus supaya si aromanya itu keluarnya maksimal. Dan kalau udah kita akan tumis. Jadi ini salah satu tips kalau kita mau nyetok saus-sausan ya. Gunakan bahan-bahannya itu dia matang. Boleh ditumis kayak gini, boleh direbus. Tapi aku pribadi lebih suka memang ditumis ya. Lebih cocok lah kayaknya sama lidah orang Indonesia. Jadi si aroma bawangnya tuh dia lebih matang, lebih keluar ya wanginya. Nah, ini ditumisnya nggak usah sampai kecoklatan, cukup sampai si minyaknya itu dia udah kepisah kayak gini nih sama bawang-bawangnya tuh. Kalau udah kayak gini nih tinggal kita masukin aja bahan-bahan lainnya, mulai dari kecap asin, mirin, saus tiram. Gula kalian bisa sesuaikan karena kadang kalau kalian pakai mirin yang halal itu kan manisnya lebih keluar, tapi kalau kalian pakai sake masak atau arak masak itu manisnya tuh nggak terlalu kerasa ya, jadi gulanya mungkin harus lebih banyak. Cuka beras juga masuk, merica masuk. Terakhir pastinya kita perlu tambahkan juga air supaya rasanya tuh dia nggak terlalu pekat. Dan untuk saus yakiniku biasanya juga ini dipakein biji wijen yang sudah disangrai dan juga sedikit minyak wijen untuk aroma. Sekarang ini untuk bahan-bahan substitusinya. Yang pertama untuk mirin, tadi aku udah jelasin juga di awal video, kalian bisa ganti dengan arak masak ya, sake masak yang khas Jepang, atau kalau yang halal tuh bisa pakai mirin halal, sekarang udah ada juga di e-commerce atau bisa di supermarket terdekat, atau bisa juga pakai jus apel. Cuman kalau kalian pakai jus apel, penggunaannya cukup setengah resep, jadi nggak perlu sebanyak mirin ya, cukup setengah resepnya aja. Dan untuk saus tiram, penggantinya kalian bisa pakai miso ya, jadi miso Jepang. Jadi biasa kalau yakiniku tuh banyaknya pakai miso. Cuman karena di sini aku mau pakai bahan yang lebih umum, jadi aku ganti pakai saus tiram dan aku coba rasanya tuh juga oke banget. Dan untuk memasaknya ini aku cuma sekitar 3-4 menit ya di api kecil. Karena kalau lebih lama dari itu biasanya reduce
Tapi untuk waktu memasak sebenarnya nggak terlalu sensitif ya. Yang paling penting adalah si rasa akhirnya, jangan sampai dia terlalu asin banget atau hambar. Nah itu kalian dimainin aja jumlah airnya. Ataupun kalau misalnya rasanya masih terlalu hambar, kalian tinggal reduce lagi sampai semakin pekat rasanya juga semakin kuat. Karena biasanya si saus yakiniku ini kan kita gunakan misalnya untuk daging iris, yang asumsinya tuh daging iris itu kan belum dibumbuin ya, jadi masih tawar. Terus juga nanti kita makannya sama nasi lagi. Nah jadi kita perlu memang rasa dari saus yakiniku tuh dia yang pekat supaya multifungsi. Untuk penyimpanan pastikan kalian masukkan ke wadahnya itu yang steril ya. Dan kalau wadahnya steril, handlingnya juga steril, di dalam kulkas suhunya stabil, itu bisa tahan 1-2 bulan. Cuman kalau mau aman, di kulkas itu bisa 1 bulan tanpa merubah rasa dengan syarat jangan ada kontaminasi ya. Jadi kalau ada sendok bekas ke daging mentah atau bekas makan itu jangan langsung dicelupin ke si dalam sausnya. Kalau mau lebih awet bisa juga kalian masukkan ke wadah kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan ya. Masukkan aja ke dalam freezer, jadi tiap kali mau pakai tinggal keluarin aja yang si wadah kecil itu untuk 1 kali pakai. Untuk pengaplikasian si saus yakiniku ke daging nanti aku akan bikin next video ya. Ini aku mau kasih lihat yang buat siraman tahu, ini juga anak-anakku tuh suka banget. Jadi si tahu tubenya ini tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Kita akan coating dengan tepung maizena. Nggak perlu digaremin, dibumbuin ya, karena pada dasarnya si tahu itu kan dia udah ada sedikit rasa, dan nanti kita akan siramnya tuh dengan saus yakiniku yang rasanya tuh cukup strong. Jadi jangan digaremin lagi. Nah kalau udah merata kayak gini, tahunya perlu kita diamkan sebentar supaya si tepung maizenanya itu dia meresap air di tahunya, jadinya tuh lebih ngeset. Sambil nunggu ini aku mau pan-seared untuk enokinya. Langsung aja ini pakai sedikit minyak ya di api besar. Kalau kalian mau tambahin merica boleh, cuman kalau garam nggak usah karena nanti kita akan servingnya sama saus yakiniku. Dibolak-balik aja sampai matang. Oke, kalau udah kayak gini ini enokinya udah siap, kita taruh aja sebagai alas tahunya. Dan untuk tahunya tinggal kita goreng aja ya. Pastikan dibolak-balik sampai kering, karena nanti si tekstur luar tahu yang garing ini, si tepung maizena begitu kena siraman saus tuh biasa meresap banget dan enak. Crunchy atasnya. Oke, yang pertama ini untuk si saus yakinikunya dulu ya. Jadi memang profil rasa yang menonjol dari saus yakiniku itu dia lebih ke wangi, terus juga gurih. Manis pastinya harus ada ya supaya balance, tapi memang nggak semanis teriyaki. Jadi yang bikin ekstra wangi pasti bawang putih, bawang bombay, jahe yang ditumis. Aromanya lebih keluar, terus juga ada minyak wijen. Dan menurutku yang bikin rasanya lebih dinamis lagi, nggak flat, itu ada tambahan si apel sama sedikit cuka ya. Itu ngebantu banget. Jadi walaupun si saus yakiniku itu kan memang yakiniku itu kan daging panggang ya. Itu udah pasti cocok buat daging panggang, buat steak, buat seafood sekalipun, ikan salmon, gindara ya. Tapi untuk yang lain-lain juga cocok seperti tahu ini ya. Jadi tahu tuh kan dia luarnya ini agak crunchy, disiram sama saus yakiniku tuh dia ngeresep banget. Anak-anak juga pastinya suka. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan share Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video. Suka? Enak? Bye-bye. Bye.